Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dalam bingkaian bulan suci Ramadan, sudah melewati beberapa hari di bulan puasa. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakannya. Semoga hari ini dan seterusnya kita dapat melaksanakan puasa lancar sampai 30 hari. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini hari ini kita akan belajar tentang bab puasa. Lebih rincinya adalah manfaat puasa bagi kesehatan tubuh. Manfaat puasa bagi kesehatan tubuh. Namun sebelum kita mempelajari tentang manfaat puasa bagi kesehatan tubuh, kita ingat dulu apa arti itu puasa. Kata puasa adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia, terutama dari bahasa Sanskerta. Puasa ini dari dulu sudah ada. Jadi sebelum Islam masuk, kata puasa itu sudah ada. Karena kebiasaan orang Indonesia atau orang Nusantara dulu, masuknya sebelum Islam itu ada Hindu Buddha. Jadi kata puasa itu dari bahasa Sanskerta, dari agama Hindu dan Buddha. Dalam bahasa Arab, puasa disebut dengan kata shaum, atau dalam bahasa Jawanya siam. Shaum dalam bahasa Indonesia artinya menahan diri. Dalam literasi perspektif multikultural dari penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, puasa itu bukan cuma umat Muslim saja ternyata. Jadi umat Katolik itu juga ada puasa. Jadi kalau umat Katolik itu makan kenyang 1 kali sehari. Ada juga tidak makan daging pada hari Rabu, Abu, dan Jumat Agung. Terus ada lagi juga agama Protestan, itu bentuk puasanya itu untuk bentuk penyesalan, untuk mencari petunjuk Tuhan. Terus ada juga umat Hindu yang kita akrab mungkin dengan sebutan Nyepi. Jadi sebelum lebarannya orang Hindu itu ada Nyepi. Nyepi itu puasa 24 jam dari pagi sampai pagi lagi, seperti itu. Ada umat Buddha yang melakukan puasa dilakukan oleh biksu setelah tengah hari sampai fajar puasanya. Dan yang terakhir umat Yahudi juga puasa, yaitu hari penebusan, puasanya selama 25 jam. Dan untuk umat Muslim sendiri, istilah puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, syahwat, dan nafsu lainnya yang dapat membatalkan puasa. Jadi menahan makan, minum, nafsu yang dapat membatalkan puasa. Jadi mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau hanya menahan minum dan makan, hewan pun juga bisa. Tapi yang berat adalah menahan nafsu, seperti itu ya. Karena menahan nafsu itu adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang punya akal dan punya nafsu yang besar, seperti itu. Makna puasa adalah salah satu rukun iman. Jadi puasa ini sebenarnya adalah kegiatan untuk menjaga kesehatan. Jadi subhanallah ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu memasukkan puasa, atau Islam itu memasukkan puasa dalam rukun Islam. Jadi memasukkan puasa dalam rukun Islam agar umatnya itu sehat-sehat, seperti itu.
Yang kedua yaitu maknanya disiplin. Jadi kita harus melatih disiplin kita mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan makan, minum, dan nafsu-nafsu kita. Dan yang ketiga yaitu empati kepada kaum duafa, karena kita itu selain menahan nafsu juga kita latihan merasakan apa yang kaum duafa rasakan. Tidak makan, tidak minum sehari mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk syarat wajibnya orang berpuasa yang pertama yaitu beragama Islam, balik. Nah, balik ini kan insya Allah di sekolah kita itu sudah balik semua, jadi wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan jenis-jenis puasa, yaitu puasa ada puasa wajib yang sedang kita laksanakan sekarang, yaitu puasa Ramadan, dan ada puasa sunnah, contohnya puasa Senin Kamis. Ada juga puasa makruh, yaitu puasa di hari Jumat secara khusus. Jadi puasa hari Jumat saja tidak boleh, kecuali kalau bertepatan dengan puasa Ramadan, jadi boleh puasa hari Jumat. Dan puasa haram itu puasa di hari raya dan hari tasyrik. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu manfaat puasa bagi kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu memperbaiki fungsi otak, menahan lapar dan haus, memicu pertumbuhan sel saraf baru di otak, melindungi dari penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer itu adalah penyakit penurunan daya ingat, atau bahasa Jawanya itu pikun. Terus yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan rasa bahagia karena tubuh memproduksi hormon endorfin, berperan mengurangi rasa sakit, memicu perasaan senang, tenang, dan bahagia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan hormon pertumbuhan manusia, mengatur metabolisme, membangun massa otot, dan membakar lemak. Mungkin cukup itu untuk kultum hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat untuk kita, dan mohon undur diri apabila kata-kata kami ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.